אז, אבל אנחנו מוכנים בכל רגע, אבל בכל מקרה הודענו. ואנחנו נעמוד מאחורי זה, יכולת כחול לבן, צה"ל קיבל הוראה מראש הממשלה ממני, להיערך למבצע צבאי ישראלי כחול לבן באיראן, והוא נערך בצורה ברורה מאוד, והייתי אומר גם משתוקק לחזור. אני בטוח שזה כן, הצבא משתוקק. הכל נפתלי בן. Gejolak peperangan antara Amerika Serikat dan Iran semakin meluas dan masuk ke dalam level yang mengkhawatirkan. Jika kamu sudah menonton cuplikan video tadi, Israel Quds bersiap untuk kembali menggempur Iran dan bergabung kembali bersama Amerika Serikat. Namun Israel harus waspada karena dalam pertempuran kali ini, Zionis dilanda berbagai masalah, termasuk kehabisan anggaran militer hingga mulai mengurangi pasukan dalam jumlah yang besar. Seperti pepatah menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Pepatah ini mengingatkan agar Israel selalu berhati-hati karena melawan musuh yang jauh lebih kuat. Rencana penyerangan kembali Israel juga terjadi di tengah situasi dalam negeri yang tidak terkendali. Pemerintah Israel akan menggelar pemilu pada bulan Oktober yang sekaligus menandakan berakhirnya rezim Benjamin Netanyahu. Korps Garda Revolusi Islam Iran memperingatkan serangan Israel terhadap Teheran akan mendapat konsekuensi dan serangan yang jauh lebih pedih. Akankah Israel tetap melancarkan operasi militernya menyerang Iran di saat situasi sedang tidak terkendali? Apa langkah strategis yang diambil IRGC saat menerima ancaman ini? Cetak Gol coba merangkum kekacauan Israel saat Amerika Serikat gempur Iran sebagai berikut. Keberanian Israel ikut gabung perang saat krisis prajurit. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran telah mencapai titik didih yang mengkhawatirkan. Kedua negara saling melancarkan serangan satu sama lain dalam skala besar. Korps Garda Revolusi Islam Iran kembali mengamuk menyerang pangkalan militer di negara Teluk. Dalam sebuah video yang dirilis RT.com, nampak jelas kepulan asap hitam di pangkalan AS. Serangan Iran kali ini jauh lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Korps Garda Revolusi mengklaim telah meluncurkan puluhan rudal ke berbagai titik pangkalan di negara Teluk. IRGC bahkan mengklaim telah menghancurkan sistem peluncur rudal canggih Amerika di Kuwait. Bersumber dari detik.com yang dikutip dari Fars News, menyatakan IRGC telah sukses menghancurkan sistem roket artileri mobilitas tinggi atau biasa disingkat dengan HIMARS. IRGC mengklaim sistem peluncur rudal ini telah musnah dan tidak ada lagi yang bersisa. Korps Garda Revolusi juga menyatakan 3 tentara AS telah tewas dalam serangan tersebut. Kami hanya mewartakan sebuah klaim yang berasal dari IRGC. Namun dari sisi Cencom telah membantah pengakuan sepihak yang dilayangkan Korps Garda Revolusi. Cencom menyebut berita ini hanyalah dibuat-buat sebagai ajang propaganda IRGC. Klaim propaganda Iran hari ini mengklaim bahwa 3 personel Amerika tewas di Kuwait akibat serangan dari Iran, tulis Cencom. Dalam perang memang propaganda menjadi hal yang ampuh untuk melumpuhkan musuh.
Dengan meningkatnya eskalasi kedua negara, nggak menutup kemungkinan masalah ini kian merembet. Pertanyaannya, apakah Israel akan segera turun kembali ke medan pertempuran bersama Amerika? Apalagi dalam perang bergejolak di bulan Februari lalu, Zionis menjadi dalang di balik penyerangan. Benjamin Netanyahu saat itu menggoda Trump agar bisa sama-sama menyerang Iran. Sesuai prediksi kami, Israel secara tiba-tiba menawarkan diri untuk kembali ikut berperang. Kabar ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Dr. Michael Leiter. Dia mengatakan Israel nggak segan-segan menolong Amerika dan kembali ikut bergabung dalam operasi militer. Jika Amerika Serikat meminta kami kembali bergabung dalam operasi militer melawan mereka, kami akan berada di sana untuk Amerika Serikat, kata Leiter. Menurut Leiter, selama ini Trump sudah mengedepankan jalur diplomasi. Tetapi Teheran selalu saja melanggar syarat utama dalam nota kesepahaman atau MOU. Ketika Amerika Serikat menandatangani MOU dengan mereka beberapa pekan lalu, hanya ada satu hal yang harus dipenuhi, yaitu menjaga Selat Hormuz, dan mereka sama sekali mengabaikannya. Tambah Leiter, niat untuk membantu Amerika dalam melawan Iran juga divalidasi oleh Israel Katz. Menteri Pertahanan Israel ini mengatakan dalam waktu dekat Israel akan kembali menyerang Iran. אבל אנחנו מוכנים בכל רגע, אבל בכל מקרה הודענו. ואנחנו נעמוד מאחורי זה. יכולת כחול לבן, צה"ל קיבל הוראה מראש הממשלה ממני להיערך למבצע צבאי ישראלי כחול לבן באיראן, והוא נערך בצורה ברורה מאוד, והייתי אומר גם משתוקק לחזור. אני בטוח שזה הכל נפתלי בן. Tindakan ini merupakan sebuah keberanian dari para pemimpin Israel. Sebab menurut laporan berbagai media, Zionis tengah krisis anggaran militer yang mencekik. Dikutip dari CNN Indonesia, yang bersumber dari media Israel, Yediot Ahronot menuliskan krisis ini telah membuat pemerintah berniat untuk mengurangi pasukan secara besar-besaran. Sesuai dengan penilaian operasional terbaru, telah diputuskan untuk mengurangi pasukan cadangan dan jumlah pemberitahuan panggilan darurat Order 8. Tulis surat kabar Yediot Ahronot. Buat kalian yang tidak tahu apa itu Order 8, kami akan menjelaskannya secara singkat. Order 8 merupakan mekanisme mobilisasi darurat yang memungkinkan tentara Israel datang cepat. Pasukan ini hanya bertugas saat ada panggilan darurat atau kondisi negara sedang dalam ancaman. Pemerintah Israel menyebut pengurangan pasukan ini dilakukan secara bertahap. Salah satu unit bahkan akan mengurangi jumlah personilnya sekitar 50% di pekan depan. Pasukan cadangan yang dianggap tidak penting juga ikut dikurangi jumlahnya. Pengurangan ini akan mempengaruhi beberapa unit dan sektor operasional, termasuk lebih dari sekadar unit pertahanan regional yang bertanggung jawab atas keamanan lokal. Mengutip pejabat militer, pengurangan ini mencerminkan penurunan kebutuhan operasional untuk beberapa pasukan cadangan. Pemerintah Israel menyebut pengurangan pasukan harus dilakukan, sebab krisis anggaran militer masih harus dihadapi Israel dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini menyebabkan defisit anggaran yang diperkirakan mencapai puluhan miliar shekel. Pemotongan ini juga terjadi di tengah perselisihan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan Israel mengenai besarnya anggaran pertahanan yang dikucurkan. Ancaman nyata diserang Iran saat ditinggalkan sekutu AS. Pada konteks yang lebih luas, krisis yang terjadi pada Israel tidak hanya terjadi pada kasus ketentaraan semata. Krisis ini juga melibatkan seluruh negara yang kekurangan anggaran. Netanyahu Engelman mengatakan Israel akan kehilangan kemandirian energi dalam 2 dekade ke depan. Hal ini terjadi berbarengan dengan tingkat konsumsi gas yang meningkat. Cadangan gas alam domestik tidak akan pernah cukup memenuhi kebutuhan domestik di masa depan. Sebab hampir sebagian besar gas berasal dari negara tetangga seperti Mesir dan Jordania. Israel bahkan menggunakan gas alam yang boros mencapai 70% untuk konsumsi dalam negeri.
Di tengah krisis gas alam yang menghantui Israel, Amerika juga mengalami hal serupa. Militer Paman Sam dikabarkan tengah krisis alutsista dan kehabisan rudal andalan. Menurut kajian yang lembaga ini lakukan, operasi militer Epic Fury yang dilakukan sejak Februari 2026 telah menghabiskan banyak cadangan rudal AS. Terutama rudal-rudal dengan jenis jarak jauh hingga rudal pertahanan yang menjaga dari serangan Iran. Tak tanggung-tanggung ada sekitar ribuan rudal yang telah dihabiskan. Krisis amunisi yang dialami Pentagon menghabiskan 30 hingga 50% stok rudal utama Amerika seperti THAAD, Patriot hingga Tomahawk. Hal ini semakin diperparah dengan lambatnya produksi rudal baru milik Amerika Serikat. Per bulan diperkirakan produksi hanya sebanyak 15-20 unit. Krisis rudal ini merupakan alarm tanda bahaya bagi Israel. Pasalnya, tanpa kehadiran rudal-rudal Amerika, negara tersebut bisa dipastikan mengalami kerentanan. Langkah Israel untuk turun ke medan tempur bersama Amerika merupakan keputusan berani. Republik Islam Iran memberikan ancaman pedas ke negeri Zionis jika kembali ikut bertempur. Seandainya ikut membantu Amerika, Muhammad Bagher Zolkadar mengatakan akan kembali menjadikan Tel Aviv seperti neraka. Kepala Dewan Keamanan Nasional Iran ini berujar, Israel tidak akan aman. Setiap serangan terhadap infrastruktur akan dibalas, kata Zolkadar. Zolkadar juga mengancam bahwasannya posisi Israel tidak selalu aman. Republik Islam Iran akan terus memberikan pelajaran pedih seandainya Israel berani bergabung dalam perang. Seorang pejabat tinggi Iran juga menegaskan, setiap serangan yang menyasar Teheran akan ada balasannya. IRGC bahkan melancarkan serangan dengan kekuatan 2 kali lipat lebih besar dari biasanya. Bersumber dari Press TV, Teheran kini mengambil sikap yang jauh lebih agresif. IRGC bersama para pemimpin Iran menetapkan doktrin militer untuk melawan kebiadaban Amerika. Tak hanya mengancam serangan 2 kali lebih besar, Iran juga sudah memasukkan Benjamin Netanyahu sebagai target operasi pembunuhan oleh IRGC. Langkah ini diambil Teheran sebagai bentuk balas dendam atas kematian Ayatollah Ali Khamenei. Kami berjanji untuk membalas darah suci Anda dan semua martir yang gugur dalam 2 perang ini. Balas dendam adalah tuntutan rakyat kami dan harus dieksekusi, tegas Mojtaba Khamenei. Tak hanya Netanyahu, beberapa tokoh lainnya juga masuk ke dalam daftar operasi, termasuk Donald Trump, Marco Rubio, Pete Hegseth, hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron. Selama perang berlangsung, Iran menuduh negara-negara Eropa telah bersekongkol, termasuk memperbolehkan kawasan dan pangkalan militer untuk digunakan menyerang Iran. Iran tak hanya melakukan serangan ke beberapa pangkalan AS, melainkan juga memberikan ancaman dan peringatan kepada negara-negara di kawasan Teluk. Menurut Iran, negara-negara Teluk harus menanggung risiko jika wilayahnya dijadikan titik serangan ke Iran. Hal ini memicu perdebatan beberapa wilayah karena merasa kedaulatannya dilanggar. Mau mulai lari tapi bingung cari sepatu yang cocok? Cobain deh Kenki Soleis yang nyaman di kaki dan punya harga terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Benjamin Netanyahu terancam lengser di bulan Oktober. Di tengah ketidakpastian yang melanda, Israel juga sedang mengalami situasi politik yang kacau. Sampai detik ini, rakyat Israel berbondong-bondong menuntut Netanyahu mundur. Dalam 2 bulan masa demonstrasi dari berbagai daerah nggak kunjung mereda. Seperti halnya yang diberitakan oleh media Anadolu English belum lama ini.
Media tersebut mengunggah sebuah video yang memperlihatkan puluhan warga berkumpul. Mereka membawa spanduk dalam bahasa Ibrani yang bertuliskan tuntutan ke Netanyahu. Rakyat Israel sudah muak karena sang Perdana Menteri terus membawa ketakutan yang luar biasa. Para demonstran di video ini hanya salah satu dari beberapa lokasi. Di lokasi berbeda, sekitar 1.000 warga Israel melakukan demonstrasi di pusat kota Tel Aviv. Media Israel Haaretz mewartakan pengunjuk rasa berkumpul di lapangan Habima. Mereka sama-sama menyuarakan terkait Netanyahu yang gak becus mengurus negara. Protes ini terjadi beberapa hari setelah Knesset memberikan persetujuan awal rancangan undang-undang yang membentuk komisi secara politik untuk menyelidiki serangan 7 Oktober. Tuntutan dari ribuan rakyat nampaknya akan segera terwujud. Pemerintah Israel akan menggelar pemilu pada tanggal 27 Oktober mendatang. Yang lebih gongnya lagi, dalam pemilu kali ini koalisi Netanyahu terancam tumbang. Ini bukan sekadar asumsi, melainkan sudah melalui survei terbaru dari berbagai lembaga. Survei-survei ini menunjukkan koalisi sayap kanan yang dipimpin Netanyahu berpotensi kehilangan kursi di parlemen. Tekanan terhadap Netanyahu meningkat sejak serangan Hamas pada bulan Oktober 2023. Konflik kemudian meluas setelah Israel terlibat bentrokan di perbatasan Lebanon. Masalah ini kian diperparah karena Netanyahu memutuskan untuk berperang melawan Iran. Jajak pendapat menunjukkan Netanyahu gagal mencegah serangan Hamas dan gak puas terhadap penanganan konflik. Hal ini ditambah dengan elektabilitas Netanyahu yang anjlok dan mengalami penurunan. Menurut survei Institute for National Security Studies, melaporkan 76% warga Israel kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Kemarahan publik juga dimanifestasikan pada billboard bertuliskan kegagalan total. Meskipun mayoritas rakyat Israel sudah mulai tidak percaya, Netanyahu masih percaya diri. Pria kelahiran Tel Aviv ini yakin bisa memenangkan kembali kursi Perdana Menteri Israel. Netanyahu bahkan memastikan akan kembali maju dalam perebutan kursi Perdana Menteri. Saya akan mencalonkan diri dalam pemilu dan berniat menang, kata Netanyahu. Cuci gudang besar-besaran, kamu bisa dapatkan kaos polos lengan pendek mulai dari 23 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kekacauan Israel saat Amerika Serikat menggempur Iran. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Israel akan kembali ke medan pertempuran bersama dengan Amerika Serikat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.